Ya, teman-teman, jadi di sini saya mau membahas UTS Ganjil 2016-2017 Manajemen Keuangan, Sabtu 8 Oktober 2016. Nah, di sini diketahui financial statement pertama. Ada income statement, terus ada balance sheet-nya juga, lalu ke bawah itu ada pertanyaan, dan ini kolom buat ngisi analisisnya. Kita langsung ke yang pertama aja ya, yaitu menghitung rasio menghitung rasio keuangan tahun 2015. Asumsi 1 tahun itu 360 hari. Terus yang kedua itu mengisi kolom time series and cross sectional dengan B baik atau TB tidak baik. Yang C itu menganalisa dari segi likuiditas, aktivitas, hutang, kemampuan mendapatkan keuangan dari pasar. Kita langsung ke yang pertama ya, menghitung rasio keuangan. Nah, kita lihat aja, sesuaiin sama yang di kolom. Apa aja yang diketahui dan apa aja yang belum diketahui kita cari. Kita lihat ya ke sini. Oh, ternyata yang udah diketahui ada 4. Aktual 2015-nya. Kita cari current ratio dulu yang pertama. Current ratio itu rumusnya current asset dibagi current liabilities. Nah, kita cari current assetnya dulu ya. Current asset itu berarti kita cari di nih. Total current asset itu 765.539. Terus current liabilities-nya itu ini 307.505. Kita tulis ya ke atas. Tadi CA itu sama dengan 765.593 dibagi current liabilities-nya itu 307.000 apa tadi? 505. Hasilnya ya 2,48. Boleh deh. Nah, terus yang kedua itu ada debt ratio. Debt ratio itu rumusnya total liabilities dibagi total aset. Nah, langsung kita ke bawah aja ya, ke balance sheet. Total asetnya itu 1562505 dibagi total liabilities-nya itu ini. Total liabilities 890.130. Taruh ya. 15625. Oke. Tadi current liabilities-nya itu 890 130 ya, dibagi 1500 berapa? 62.505. Hasilnya itu iya 57%. COGS. Oke. Nah, terus yang ketiga itu inventory turnover. Inventory turnover itu rumusnya cost of goods sold dibagi inventory. Nah, cost of goods sold itu kita lihat dari income statement. Inventory-nya itu kita lihat di balance sheet. Ini ada paling bawah. Inventory-nya itu 350.315. 350.315. Ya, jadi cost of goods sold-nya itu kita lihat 1.852.000 dibagi 350 berapa itu? 350 bentar ya, 315 ya, 315. Jadi 5,28. Terus yang keempat ada times interest earned ratio, yaitu rumusnya itu EBIT dibagi interest. EBIT itu earning before interest and tax. Jadi cari yang before atau sebelum interest sama tax. Nah, berarti di operating profit ya, itu 76.500. Interestnya di bawahnya. Jadi sama dengan 76.500 dibagi 46.500. Nah, hasilnya itu 1,6451 ya. Terus selanjutnya itu ada return on equity. Itu rumusnya itu earning available for common stock. Jadi, ya, saya singkat ya.
dibagi common stock equity. Nah, di sini earning available for common stock-nya itu kita bisa lihat di sini di income statement bagian bawah itu. Nah, ada 16.500. Common stock equity kita ke bawah. Nah, gimana ya common stock equity. Nah, common stock equity itu kita ini kan salah ya 500. Jadi kita tambahin yang stok-stok itu. Preferred stocknya 500 ditambah common stocknya 199.500 ditambah 296.875 ditambah RE-nya itu 150. Itu 2. Nah, saya hitung hasilnya itu 646.875. Jadi langsung aja. Tadi kan ini earning available for common stock-nya itu 16.500. Nah, dibagi saya tadi udah hitung yang jumlahin yang common stock equity di income statement bawah itu hasilnya 646.875. Ya, coba hasilnya itu 0,00025. Oke. Nah, ini nanti kita jadiin persen. Kita jadiin persen aja. Kok 3% ya? Bentar. Kita jadiin umum. General. Jadi ini 2, sama aja kayak 2,5 ya berarti ya. 2,5%. 2,5%. Kita segini. Nah, terus yang terakhir itu ada market per book ratio. Nah, rumusnya itu market price dibagi dengan book value per share. Nah, book value per share-nya itu ada rumusnya lagi. Jadi kita cari book value-nya terlebih dahulu ya. Itu rumusnya common stock equity dibagi outstanding stock. Nah, common stock equity tadi udah aku carikan. Hasilnya yang 646.875. Aku tulis di sini deh. Jadi CS equity itu 646.875. Nah, terus CS outstanding stocknya itu kita lihat di sini ya. Tadi udah diketahui paling bawah deh kalau nggak salah. Nah, ini saham yang beredar outstanding itu berarti saham yang beredar itu 100.000. Harganya 12. Ingat-ingat ya. 100.000 harganya itu 12. Jadi itu outstandingnya dulu deh. Sama dengan 646.875 dibagi tadi yang beredar itu 100.000 ya. Itu 23. Ya. Market price-nya tadi 12 ya. Berarti 12 dibagi hasilnya 6,46 dibagi ini aja deh. Dibagi ini. Nggak bisa. Oh, belum kasih sama dengan 12 dibagi ini. Langsung. 1,85. Ya, 1,86 lah. Nah, kalau udah, kita masukin nih ke bagian B. Kan yang kita suruh bikin perbandingan. Nah, kita current ratio itu dapat tadi 2,49 lah. 4 angka belakang koma. Kita ikutin aja ya. 4,897. Nah, terus time series-nya. Time series-nya itu berarti kalau misalnya kalau current ratio itu kalau misalnya semakin meningkat berarti artinya bagus ya analisisnya nanti. Nah, berarti bagus. Terus aku tengahin deh. Tengahin dulu. Nah, bagus. Terus
cross sectionalnya itu dia lebih tinggi daripada industry average, berarti bagus juga. Nah, aku ketengahin dulu. Terus inventory turnover itu ada 5,287. 5,2867 ya. 67 deh. Nah, dia ini inventory turnover. Inventory turnover, perputaran inventory kalau semakin tahun semakin kecil berarti buruk dong. Berarti apa tadi? Tidak baik ya. Tidak baik. Tidak baik. Nah, cross sectionalnya itu dia lebih kecil daripada industri. Berarti tidak baik juga dong. TB. Terus, ini udah diketahui ya. Udah diketahui average collection period-nya itu dari 2014 ke 2015. Ini artinya kalau misalnya rata-rata kita mendapatkan collection period kita nambah lama ya, berarti kalau nambah lama berarti tidak bagus. Nah, terus cross sectionalnya itu dia lebih lama dari industry average, berarti tidak bagus juga. Nah, terus total asset turnover itu tadi berapa? Udah ada ya. Nah, ini karena lebih kecil tidak bagus juga. Terus lebih kecil dari industri berarti tidak bagus juga. Nah, ini debt ratio tadi udah dapat 57%. 57% sama. Nah, ini berarti kurang lebih segitu ya. 57. Sebenarnya enggak 57 sih. Aku ubah dulu ya presentasinya. Aku nggak jadiin presentasi. Nah, 0,56 berarti 56 lah ya, berarti di sininya 56,96 6%. Jadi ya itu aja. Nah, itu berarti semakin kecil berarti nggak bagus juga. Terus lebih kecil dari ini, dari industry average berarti tidak bagus. Terus time interest-nya itu dapat 1,645. 2 ding, berarti udah 2. Nah, ini time interest-nya itu berarti baik ya. Baik, karena yang debt ratio itu kalau misalnya semakin kecil tuh ternyata semakin bagus. Sorry ya, ini berarti debt ratio itu semakin kecil karena ini 56, kalau dibulutin kan jadi 57. Kalau dipresentasiin kan 57. Itu tetap aja kan lebih kecil berarti rasio utang kita kecil berarti bagus, dan lebih kecil dari rata-rata industri berarti bagus. Sorry ya. Nah, terus ini kita lebih gede dari industry average berarti bagus. Nah, berarti nggak semua yang kecil lebih besar itu bagus ya. Buktinya debt ratio itu lebih kecil lebih bagus. Oke. Lanjut, net profit margin udah diketahui. Dan itu kita nambah kecil berarti net profit, dapat profit. Berarti tidak baik. Kita lebih kecil dari industri rata-rata berarti tidak baik. Terus ini udah diketahui juga total aset ya. Ini lebih kecil, jadi tidak baik juga. Dan lebih kecil dari ini, dari rata-rata industri tidak baik. Terus return on common equity. Return on common equity itu dapatnya 2,5% tadi ya. 2,5%. 2,5% mana ya? Persen deh. 2,5% nambah turun ya. Return on common equity. Balik berarti nggak bagus. Tidak bagus. Lebih kecil dari rata-rata industri berarti tidak bagus juga.
Nah, market yang terakhir itu market book. Hasilnya tadi berapa ya market book? 1,855. Oh, 2 aja ya? 86 deh, 86. Itu lebih tinggi ya? Lebih tinggi berarti market baik. Dia juga lebih tinggi dari rata-rata industri berarti baik. Oke, selesai. Nah, terus iniin hasilnya itu dianalisis. Dari nih, aku udah bikin liquidity ratio. Berarti kan itu mengukur mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek. Ini tuh baik karena dilihat dari current ratio mengalami peningkatan yang tadi di awal. Ya. Nah, ini. Karena ratio mengalami peningkatan dari 2014 ke 2015. Terus activity ratio-nya itu dari itu perusahaan memiliki kinerja atau kemampuan yang buruk dalam merubah aset yang lalu dijual yang nantinya akan menjadi cash kan. Nah, itu bisa dilihat activity ratio itu dari inventory turnover. Inventory turnover tidak baik. Terus dia kayak average collection period-nya juga itu nggak bagus. Terus total aset turnover-nya juga dia nggak bagus. Jadi kurang bisa mengelola aset. Mengelola persediaan. Terus debt ratio-nya itu perusahaan menggunakan hutang yang ada dengan cukup baik, dilihat dari time interest and ratio yang meningkat. Oh iya, meningkat. Bagus. Terus, dilihat dari profitability ratio-nya itu, kita bisa lihat di net profit. Kan namanya juga profitability ya. Jadi kita lihat di net profit sama return on asset-nya. Nah, di sini itu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba itu tidak baik. Lihat aja. Jadi kita udah ngitung net profit margin-nya itu kita turun ya. Persentasenya turun, jadi nggak bagus. Return on asset-nya juga kita turun juga jadi nggak bagus. Nah, terakhir market ratio-nya itu dari sudut pandang investor terhadap keadaan perusahaan itu baik, dilihat dari market book-nya atau pasar, dilihat di ke pasarnya. Nah, kita mengalami peningkatan kan. Dari rata-rata industri juga kita, ya kan rata-rata industri ini kita lebih unggul. Oke. Jadi, itu financial statement. Ya, selanjutnya kita masih bahas UTS Ganjil 2016-2017 ya, yang manajemen keuangan Sabtu 8 Oktober 2016. Sekarang bagian performa statement. Di sini ada income statement dari Arston Corp. Terus ada balance sheet-nya juga. Lalu di sini ada yang udah diketahui nih, kita disuruh apa. Nih. Yang pertama, buatlah performa income statement per 31 Desember 2016 dengan menggunakan percent of sales method. Yang B, buatlah performa balance sheet 31 Desember 2016 dengan judgmental approach. Yang ketiga, hitung besarnya external financing needed pada tahun 2016. Oke, kita langsung yang pertama ya. Nah, yang pertama itu buat performa income statement menggunakan percent of sales. Jadi aku biar gampang itu, biasanya aku bikin, kalau di Excel ya, itu aku bikin kayak gini dulu, performa income statement. Ini udah ketahui, aku pindahin ke sini. Nah, percent of sales itu yang ada itu COGS. Nah, yang pertama COGS sama operating expense. Itu kita bagi aja coba. Coba ya. COGS-nya itu 18 juta, 23 dibagi sales-nya itu penjualan 30 juta. Itu 23, itu 23. Oh, 60%. Operating expense itu berarti operating expense per sale. Namanya juga percent of sale ya. Berarti persennya sale. Operating expense-nya itu sama dengan 6 juta dibagi ini deh 30 langsung 20%. Terus yang diketahui apa aja sih? Yang diketahui bentar ya. Kalau dari sini itu yang diketahui wow banyak banget. Oke.
Oh, ini estimasi sel tipe A naik 2.600, harganya juga naik 9.000. Tipe B turun 2.320 dengan harga 5.000. Oke. Oke, lanjut ya. Aku udah nulis sih. Jadi perubahannya itu di sini. Nah, kita kaliin aja dulu. Berarti sama dengan 2.600 dikali 9.000. Sama dengan oke. Terus yang ini berarti sama dengan yang B 2.320 dikali 5.000. Nah, hasilnya ini ya. Aku ubah dulu ini jadi ada titiknya biar gampang dilihat. Nah, penjualannya berarti ini langsung aja ya, tambah ini. Itu aja deh. Nah, 35 juta. Berarti naik ya. COGS-nya itu di sini udah dapat kan kita 60%. Bentar aku ini dulu. 60%. Ini 20%. Jadi, COGS-nya itu bisa langsung sama dengan 60%. 60% dikali mana ya? Bentar dulu. Mana sih dikali? Ini aja langsung penjualan. Berarti COGS-nya itu 21, jadi 21 juta. Nah, gross profit itu penjualan dikurangi dengan COGS, berarti sama dengan 35 dikurang ini COGS, sama dengan 14. Oke, kita warnain dulu. Ini pembatas ya, biar jelas aja sih. Nah, terus operating expense-nya itu tadi 20% ya itu ya, persen of sale-nya sama dengan 20%, langsung dikaliin ini 35 juta sama dengan 7 juta. Net profit before tax-nya itu berarti sama dengan ini gross profit dikurangin operating expense tadi, sama dengan 7 juta. Tax-nya 40%. Berarti dari net profit before tax dikali 40%. 40%. 2.800.000. Nah, net profit after tax berarti tinggal dikurangin ya. 7.000 dikurangin 2.800 sama dengan 4.200. Dividennya itu tetap dividennya ya, dividen itu tetap, biasanya tetap ya. 1.200. Tuh 23. Tuh jadi rata-rata earningnya itu ini tuh hasil ya tadi. Aku warnain dulu. Ini juga net profit juga hasil. Nah, jadi RE-nya itu return earning-nya itu tinggal net profit after tax dikurangi sama dividen. Yaitu berarti sama dengan 4.200 kurangi sama dengan 3.000. Ketemu ya, berarti. Terus selanjutnya yang B, itu kita disuruh balance sheet. Oh ya, ini tipe. Balance sheet. Di sini udah diketahuin kan. Nah, ini balance sheet cash-nya 1.200. Oke. Ini minimum cash balance harus dipertahankan 1.600.000. Oke. Ini kita masukin yang udah diketahuin dulu aja ya. Ya, oke deh. Minimum yang pertama, tadi yang pertama itu udah ya buat di tadi ini di income statement. Nah, sekarang yang balance sheet itu minimum cash balance harus dipertahankan 1.600. Berarti cash balance-nya jadi
1.600. 1.600. Kok 1.600.000. Tuh 23. Ini masih ini aja sih. Nah, terus market security-nya ada nggak? Sini ada market table security sama dengan tahun sebelumnya. Ini ya, berarti 900. Kita lihat aja di situ 900 tuh 23 warnanya ini, udahlah. Nah, AR-nya itu accounts receivable diperkirakan 16% dari sales. Nah, ini udah ada. Accounts receivable-nya itu 16% dari sales. Sales-nya kan tadi kita yang terbaru itu dapat 35 juta ya. Coba lihat bener nggak? Nah, ini nih, sales-nya 35 juta. Nah, 35 juta, jadi lanjut lagi ke sini. Langsung aja 6 dia per apa tadi? AR-nya sama dengan 16 juta dikali 35 juta ya. 35 juta. Ya, lanjut ya. Inventory. Inventory ada nggak? Diperkirakan 10% dari sales. Inventory-nya 10% dari sales. Oh, benar. Ini. Dengan 10% kali salesnya kan tadi 35 juta. Itu 23. Nah, terus total current asetnya itu tambahin semua sama dengan sum, langsung aja ya. Sum dari sini kita blok sampai sini. Sampai sini. Nah, gitu. Jadi ya. Terus net fixed assetnya itu, nah ini net fixed assetnya itu jadi gini. Net fixed assetnya itu net fixed asset lama 13.400.000. Diketahuin kan di balance sheet yang lama. Nah, ini ditambah 4.700.000 dikurang 2.100.000 itu dari mana? Itu dari pernyataan yang ini. Akan dilakukan pembelian mesin baru pada tahun 2016. Berarti menambah kan 4.700.000 dengan beban depresiasi 2016 2.100.000. Nah, jadi kita kurangin. Jadi net fix-nya itu kita hitung ya. Nah, paham kan sampai sini? Net fix asset-nya itu net fix asset 3 sama dengan 13 juta 400 ya. 400. Itu 23 ditambah 4.700.000 itu 23 dikurangi 2.100.000 itu 23 dengan 160 Oke. Ini aku tipu, sorry. Salah. Mana ya? Ini nih. Ini aku ada tipu. Harusnya 13.400. Udah ya. Nah, total asetnya jadi sama dengan tambahin aja ini ditambah ini. Jadi 27.600. Oke. Ini aku benerin dulu. Enggak bold ya. Enggak bold. Terus kasih titik deh biar gampang. Nah. Nah, udah. Jadi ini totalnya 27.600. Nah, sekarang kita ke yang liabilities and equity. Yaitu accounts payable. Kita cari tahu dulu di sini accounts payable-nya ada perubahan nggak ya? Oh, ada nih. Accounts payable ditentukan sebesar 12% dari penjualan. Ini ya, penjualan tadi. Oke, jadi 12% dari penjualan. Kita isi dulu ya. Sama dengan 12% dikali penjualan tadi 35 juta. Itu 23. Nah, udah. Terus tax payable kita lihat ada lagi nggak?
tax payable itu tax payable and notes payable masing-masing meningkat 2 kali lipat dari pembayaran tahun sebelumnya. Berarti tax payable dan notes payable meningkat 2 kali lipat. Kita lihat ya. Tax payable tadinya 400.000 jadi 800.000. 800.000. Terus notes payable 800.000 jadi 1.600.000 ya. Itu 2, 3. Oke. Terus kita lihat lagi. Kita harus teliti ya, teman-teman. Nah, di sini other CE, current liabilities, LTD, dan CS dipertahankan sama dengan 2016. Oke. Cash dividend, oh tuh kan. Yang tadi itu cash dividend itu sama ya. Jadi langsung aja, semuanya masih sama. Other liabilities-nya itu berarti tadi 200 ya. Nih, 200.000. Tuh 23. Oke. Jadi total current liabilities-nya itu sama dengan, langsung aja sum ini sampai bawah ini. Nah, dengan ya kita warnain ya. Kita warnain ini deh. Nah, ini kita blok total current-nya. Nah, tadi LTD tetap ya. LTD-nya itu 9.300.000. 9.300.000. Itu 23. Terus total liabilities-nya jadi tambahin aja sama dengan ini ditambah dengan ini. Nah, gitu. Udah. Common stock CS tadi tetap ya. CS-nya itu 3.900.000, 3.900.000. Itu 2, 3. Terus RE-nya juga tadi katanya tetap 3.400.000. Itu 2, 3. Oke, jadi kalau ditotalin ini total. Aku blok dulu. Blok. Totalnya itu sama dengan kita dari sum aja ya. Kita sum dari sini, dari ini. Tambahin. Salah. Jadi ini. Dari total liabilities. Terus tambah ini. Jadi 2, 3, 4. Nah, tambah ke sini. Jangan salah ya, teman-teman. Nah, terus kita lihat total liabilities pasti namanya juga balance sheet. Berarti harus sama dengan ini kan. Ininya 27.600. Berarti ini juga 27.600. Itu 23. Nah, terus cara cari external financing required-nya itu gimana? Itu dari dikurangin supaya balance, berarti dari total liabilities and equity dikurangin total. Sama dengan ini dikurang dengan ini. Hanya 42. Jadi seperti itu. Jadi kita udah dapat semuanya. Aku ini dulu ya. Kasih titik. Kasih bawah. Nah. Ininya eksternalnya kita dapat 4.200. Oke. Nah, gitu. Jadi kita udah dapat ininya sama dengan external financing required-nya itu 4.200.000. Nah. Terus jadi kita disuruhnya tadi udah semua ya. Tadi buatlah performa income statement tadi udah. Percent of sale udah. Performa balance sheet ini udah balance. Terus external financing required udah ketemu 4.200.000. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk performanya, performa income statement and balance sheet-nya.
Nah, terus masih di UTS ganjil 2016-2017 itu ada TVM, times value of money. Kita langsung aja ya yang pertama. Kita bikin A. A itu sejak 5 tahun yang lalu, setiap tanggal 1 Januari, Mahardika menyimpan uangnya di Bank Asia sebesar 50 juta. Jika bank bersedia memberikan bunga 6% per tahun, berapakah nilai uang Mahardika pada tanggal 31 Desember nanti? Berarti dia udah 5 tahun nabung, terus dia nanya berapakah uang Mahardika 31 Desember nanti. Berarti ini future value yang ditanyakan. Future value, kita lihat. Future value-nya itu dia bayarnya itu setiap. Berarti bukan single amount. Karena bayarnya nggak cuma sekali, tapi per tahun. Berarti annuity dong. Nah, annuity-nya itu kita lihat lagi. Dia bayarnya per apa? Nah, di sini per tanggal 1 Januari. Berarti di tiap awal period. Nah, kalau misalnya di tiap awal period itu berarti annuity due. Berarti di sininya future value annuity due. Apalagi yang diketahui? Yang diketahui cash flow sebesar 50 juta. Nah, terus rate-nya sama dengan 6%. Terus N-nya sama dengan 5 ya, 5 tahun. 5 tahun. Nah, terus rumus, kita langsung cari rumus V annuity due sama dengan VA aja deh. VA sama dengan cash flow dikali 2 kali ya. Jadi tutup kurung 1 ditambah R tutup kurung ini pangkat N. Pangkat N min 1. Nah, ini terus baru dibagi R lagi. Tutup kurung gede. Nah, nggak cukup di sini. Nama annuity berarti dikali annuity dulu ya. Dikali, bentar. 1, ya kan? 1 ditambah R. Gitu deh. Nah, coba kita masukin. Jadi, VFA-nya sama dengan cash flow-nya tadi 50 juta dikali 1 ditambah 6. Oh, 1 ini kurang 1 ya. Salah. Sorry. 1 kurang ini, kurang tutup. 1 ditambah R-nya itu 6%. Pangkat N-nya 5 tahun. Tahun dikurang 1. Kurang 1 dibagi 6%. Bagi 6%. Terus masih lagi dikali 1 ditambah R-nya itu 6%. Gitu. Nah, kalau udah berarti VA sama dengan ini aku langsung pakai kalkulator ya, coba ya. Berarti 50 juta itu 23 dikali kurungnya 2, 1 ditambah 6%, tutup pangkat 5 dikurang 1 dibagi 6% tutup kurung dikali 1 ditambah 6%. Sebentar. Rp 60 juta. Dikali kurang 1 dikurang 6% dibagi 6% sama dengan. Nah, aku dapatnya itu berapa ini? Bentar. 298 juta 756 926 ribu. 0,9 sih.
Nanti mungkin digenapin aja nggak apa-apa. Coba kita pakai currency. Nah, nanti digenapin kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, ini langsung pakai kalkulator saintifik aja biar gampang hitungnya. Biar cepet juga. Terus kedua itu B. Kita baca yang B. Nayaka akan menerima uang pesangon dari tempat kerjanya 3 tahun yang akan datang. Sebesar 300 juta. Jika tingkat bunga yang berlaku selama 3 tahun besarnya 8% per tahun, berapakah nilai pesangon tersebut saat ini? Berarti ini mah pakai single amount biasa ya. Yang ditanyakan itu PV. Nah, bentar. Yang diketahui itu apa? Yang diketahui itu uang pesangon yang akan datang itu 300. Berarti future value-nya udah diketahuin 300 juta. Ya kan? 300 juta. Nah, terus N-nya sama dengan 3 tahun. 3 tahun, terus R-nya sama dengan 8%. Nah, karena single amount, jadi dia kan nanya, berapakah nilai pesangon tersebut saat ini? Kalau misalnya uang pesangon ini sekarang, uangnya itu nilainya berapa? Kita pakai PV single amount. PV single amount itu VF dibagi, bentar, 1 ditambah R, ditambah tambah R, pangkat N. Pangkat N. Nah, jadi future value-nya itu sama dengan present value-nya itu sama dengan future value 300 juta dibagi 1 ditambah rate-nya itu kan 8%. Nah, pangkat N-nya itu 3. Pangkat N-nya itu 3. Nah, jadi PV sama dengan, ini pakai kalkulator aja sih, nggak apa-apa biar cepet gitu kan. Nah, aku coba pakai kalkulator ya. 300 juta, tuh 23, tuh 23 dibagi, kurung 1 ditambah 8%, pangkat 3. Pangkat 3 sama dengan, berapa nih? Bentar. 238 juta 149.672,3. Nah, hasilnya ini kalau di kalkulator saintifik supaya cepat. Nah, coba kita ganti pakai RP. Jadi segini. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang bagian C. Bagian C. Itu Aditya akan membayar hutangnya kepada developer atas pembelian apartemen di Pantai Kuta, Bali sebagai berikut. Tahun pertama 40 juta, tahun kedua 30 juta, tahun ketiga 15 juta, dan tahun keempat 10 juta. Berapakah nilai uang Aditya saat ini jika diskon faktor yang berlaku sebesar 10% per tahun? Nah, kalau diskon per tahun, yang ditanyakan apa? Berapakah nilai uang Aditya saat ini? Berarti yang ditanyakan itu present value, ya kan? Present value-nya itu berapa? Nah, yang diketahui itu apa? Coba kita tahun pertama dulu. Tahun pertama. Nih, aku tulis dulu deh. Jadi, present value itu rumusnya ini pakai yang diskon faktor, berarti cash flow-nya dibagi sama sih sebenarnya. 1 ditambah R pangkat N. Nah, dari sini berarti tahun 1 deh ini. Tahun 1. Tahun 1 itu PV sama dengan cash flow-nya berapa? Cash flow tahun pertama itu 40 juta ya. 40 juta. Bentar. Dibagi, coba. 1 ditambah rate-nya berapa? Diskonnya 10
10% pangkat. Ini tahun pertama, jadi pangkat 1. Nah, seperti itu. Jadi, PV tahun pertama itu, ini aja deh. Berarti, langsung sini. Sama dengan, nah, gitu kan. Nah, aku di sini aja langsung ya. Coba aku hitung dulu. PV-nya 40 juta. 23. Tuh, 23 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 1. Berarti aku dapatnya 36, 36, 3, 36, 3, 36, 36. Oke. Coba ya. 36 juta 363.636,36 hasilnya. Nah, kayak gitu. Ntar aku ubah jadi ini dulu. Nah, kayak gitu. Ada 36-nya sih. Tadi dibulutin. Kita kasih aja ya. Nah, gitu. Terus, tahun kedua nih. Tahun 2. Tahun kedua itu PV sama dengan tahun kedua itu berapa? 30 juta. 30 juta dibagi sama ya. 1 ditambah 10%. Nah, pangkatnya berarti tahun kedua pangkat 2. Sama dengan, aku langsung ubah aja ya di kalkulator. 30. Ininya pangkat 2. Jadi 30. Ininya jadi pangkat 2. Jadi pangkat 2. Sama dengan 24 juta 793 388,43. Nah, udah dapet. Bentar, kasih koma deh. Biar enak ya kalau kasih koma. Nah, terus tahun 3 itu PV sama dengan tahun 3 tuh 15 juta ya. 15 juta dibagi masih sama 1 ditambah 10%. 10% pangkat tahun ketiga berarti pangkat 3 sama dengan aku coba hitung lagi. Ini pangkat 3 terus 15 juta. Langsung pakai kalkulator saintifik ya biar cepet. Dapatnya itu 11 juta 269.722,01. Nah, hasilnya gini. Terus terakhir tahun keempat itu PV sama dengan tahun keempat itu berapa? 10 juta. Ya, 10 juta. Tuh 23 dibagi masih sama 1 ditambah R 10% deh langsung. 10% pangkat 4 ya. Pangkat 4. Berarti sama dengan aku langsung pakai kalkulator lagi. Pangkat 4 ininya 10 juta. Jadi hasilnya itu 6.830.134,554. Nah, ini 555. Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi ditotalin uang saat ini PV sama dengan ini totalin sama dengan langsung aja ya sum. Totalin yang ini dari tahun pertama sampai tahun keempat. Totalin hasilnya 79.256.881,35. Jadi gitu. Nah, terus sekarang yang D. Yang D itu selama 3 tahun Hanoma telah menyimpan uangnya di bank Buana sebesar 300.000 dan bank bersedia memberikan bunga sebesar 8% per tahun serta bunganya akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali.
3 bulan sekali. Oke. Nah, berapakah nilai uang Hanoma pada akhir tahun ketiga? Nah, berarti yang ditanyakan tuh apa? Pada akhir tahun ketiga. Berarti berarti yang ditanyakan itu future value dong. Nah, future value, tapi kita lihat ini quarter ya. Jadi kita cari tahu dulu. Present value-nya berapa awalnya? Awalnya itu 300.000. 300.000. Nah, N-nya itu 3 tahun ya. N-nya itu 3 tahun. Tapi dia tuh bayarnya itu per quarter, 3 bulan. Berarti maunya 3 bulan sekali, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Berarti 4 ya. 4 berarti. Nah, terus rate-nya berapa? R-nya itu 8% per tahun. Per tahun. Tapi diubah karena rate ininya kan pakai quarter, jadi 8 tahun dibagi 4, 2%. Jadinya 2% ya. Per quarter. Quarter. Kan dia mintanya quarter. Nah, jadi PV sama dengan future value, dia kan nanyanya berapa akhir tahun ketiga. Future value sama dengan, bentar, PV dikali 1 ditambah R pangkat N. Nggak bisa langsung pangkat N ya. Bisa sih, N-nya kan 3 tahun, tapi kan bayarnya per 4. Jadi N-nya itu pangkatnya itu gini aja deh. M dikali N gitu. Nah, gitu aja deh, nggak apa-apa ya. Jadi future value sama dengan PV PV-nya itu tadi 300.000 dikali 1 ditambah rate-nya itu pakainya yang 2% ya. 2% dikali dipangkat M kali N. N-nya kan 3 tahun, tapi karena 4 bulan gitu, jadi berapa tuh? Itu 12 ya, 12. Nah, kita langsung hitung pakai kalkulator aja. Aku coba hitung pakai kalkulator, itu 300.000 dikali 1 ditambah 2%. Angkat 12. Nah, dengan dapatnya itu 380.472. Salah, itu yang tipu. 380.472,5384. Nah, aku dapatnya segini. Jadi gitu, harus teliti ya. Ini udah ada sih di sini sebenarnya rumus-rumusnya, tapi jangan sampai terbalik. Dan biasanya nggak dikasih rumus, jadi kita harus tahu itu yang ditanyakan future value atau present value. Nah, jadi gitu untuk times value of money. Ya, jadi di sini kita akan bahas UTS ganjil 2014-2015. Manajemen keuangan yang tanggal Selasa 7 Oktober 2014. Nah, yang pertama seperti biasa itu ada financial statement analysis. Nah, di sini diketahui Omnicorp Ltd saham yang beredarnya itu 400.000 lembar. 1 tahun sama dengan 360 hari. Terus, nah di sini diketahui juga income statement-nya. Terus ini balance sheet-nya. Ini keterangannya. Perusahaan memiliki kewajiban pembayaran financial leasing sebesar 100.000 sampai 5 tahun yang akan datang. Terus pembelian bahan baku perusahaan sebesar 12.400.200. Terus pokok hutang jangka panjang sebesar 200.000.
tanggal 1 Desember harga saham ditutup pada posisi 39.50. Sini ada kolom untuk time series and cross sectionnya ya. Oke, kita langsung aja ya, kita hitung per rasio situ supaya bisa ngisi aktual 2013-nya. Yuk. Jadi kita ke sini ternyata belum diketahui semua ya. Nah, kita langsung aja ke yang pertama, itu current ratio. Current ratio itu rumusnya current asset dibagi current liabilities. Nah, current assetnya itu kita cari, berarti ada di balance sheet. Nah, ini. Current assetnya itu 4 juta, current liabilitiesnya itu 2.400.000. Oke. Kita ke atas lagi ya. Sama dengan 4 juta dibagi 2.400.000. 1,6667. Oke. Nah, terus selanjutnya itu kita ke asset test ratio. Asset test ratio itu rumusnya current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Tadi udah kita win ya, CA sama CL-nya. Kita cari inventory-nya dulu di balance sheet. Inventory-nya itu 1.900.000. Nah, itu 1.900.000 ya. 1.900.000 berarti tadi current asset itu berapa? Kita dalam kurung dulu ya. Current asset itu kan tadi 4 juta. Tuh, 23 dikurangi 1.900.000. Tuh, 23 dalam tutup kurung dibagi shell-nya tadi 2.400.000 ya. Tuh, 23 0,87. Oke, terus ada inventory turnover. Rumusnya itu cost of goods sold dibagi inventory. Tadi inventory udah dapat yang 1.900.000. Sekarang cost of goods sold itu ada di income statement. Cost of goods sold-nya itu 15 juta. Jadi di sini sama dengan 15 juta dibagi 1.900.000. 7,894. Oke. Terus setelah ini ada average payment ratio. Average payment ratio itu rumusnya accounts payable dibagi average daily purchase. Jadi ini tuh accounts payable. Kita cari accounts payable dulu deh. Accounts payable. AP-nya itu 1 juta berapa? 1.800.000. Nah, terus average daily purchase. Average daily purchase itu kita lihat tadi di keterangan ada pembelian kan. Nah, pembeliannya itu pembelian bahan baku yang B nih. Pembelian bahan baku sebesar 12.400.200. Nah, ini dibagi 360. Jadi kalau misalnya itu kita dibalik aja. Jadi rumusnya gini. Sama dengan tadi AP-nya itu kan 1.800.000. Nah, dikali 360 dibagi tadi berapa? Berapa ya tadi? Lupa. 12.400.200. Nah, kayak gitu. Jadi hasilnya itu 52,25. Ini sama aja kayak 53 hari. Kalau misalnya hari itu karena ikan 52. Nah, 2 lebih berapapun itu pasti udah masuk ke hari berikutnya. Jadi kehitungnya 53 hari. Nah, terus ini time interest ratio itu ada EBIT dibagi interest. Nah, kita lihat coba EBIT. EBIT itu earning before interest and tax. Jadi nih, di sini mana ya? Nah, di sini yang before interest and tax berarti di operating profit ada 2.600.000 dibagi interestnya itu 400. Jadi berapa tadi lupa? 2.600.000 dibagi 400 ya. Oke. Sama dengan 2.600.000 dibagi 400.000.
sama dengan 6,5. Nah, terus lanjut ya. Lanjut earning per share. Earning per share itu EA for CS maksudnya itu earning available for common stock dibagi share outstanding. Kita lihat aja di sini biasanya udah ada. Nih, 1.220.000 dibagi outstanding. Tadi di awal dikasih tahu ya, perasaan ada di awal deh. Outstanding. Nih, saham yang beredarnya 400.000. Jadi langsung aja sama dengan 1.220.000 dibagi dengan tadi 400.000 ya, 400.000. Nih, ada di keterangan paling atas yang outstanding. Jadi 3,05. Terus return on equity-nya itu yang dibagi common stock equity. Nah, common stock equity itu nih mana ya? Nih, common stock equity itu berarti yang common stock 1.200.000 ditambah pokoknya yang berhubungan sama common stock. Nah, terus ada ini nih, paid capital in excess per value 10.400.000 ditambah preferred stock. Nah, jadi 2 juta. Jadi berapa tuh? 3 langsung coba ya aku hitung ya. Sama dengan 1.200.000 tuh 23 ditambah 10.400.000 tuh 23 ditambah 2 juta. Itu 23. 13 juta ini. Oke, terus kita udah ketemu ini common stock equity-nya. Aku salin deh, takutnya lupa. Nah, ke atas ya. Nah, jadi taruh di mana ya? Taruh sini dulu deh. Taruh sini dulu. Common stock equity. Oh, di sini aja deh. Aku tulis common stock equity sama dengan profit. Oh, sama dengan nggak bisa. Sama dengan ini. Kan tadi aku udah kemana sih nggak bisa. Ini Ctrl C, copy di sini deh, Ctrl V. Nah, jadi di sini EA for CS itu berapa tadi? Ini ya, 1.220.000 berarti sama dengan 1.220.000 tuh 23 dibagi sama ini. Nih, kita udah hitung. 0,0897 ya. Tuh. Nah, terus berikutnya ada price per earning ratio, yaitu market price dibagi earning per share. Oh, ini earning per share ya. Kita ke sini deh. Nah, terus market price-nya tadi dibilang berapa tadi? Market price-nya itu 3,905. 3905. Nah, terus kita apa lagi? Earning per share. Earning per share-nya itu ada earning per share. Earning per share-nya berarti 3,05 ya. Nih, kita kan udah ketemu earning per share-nya. Oke. Jadi market price-nya itu udah diketahui tadi di paling bawah, itu keterangan paling bawah tadi 39,50 dibagi earning per share kita udah dapat nih 3,05. Berarti 12,9508. Oke, terus selanjutnya ini yang terakhir ya, itu market per book ratio. Rumusnya itu market price dibagi book value per share. Nah, book value-nya sendiri, book value per share-nya itu punya rumus common stock equity dibagi outstanding stock. Jadi, kita ikut hitung dulu.
CS equity kan ini nih. Udah. Ini yang 13.600.000 dibagi outstanding stock itu paling atas ini. Kita udah tahu nih. Yang di awal itu 400 lembar. Coba ya dibagi 400 lembar. 1, 2, 3. 34. Nah, jadi marketnya itu tadi harganya berapa tadi? Kita lihat di sini deh. Terangan di sini. 39,5. Jadi sama dengan 39,5 dibagi 34 ya. 34 sama dengan 1,161817 lah. Nah, terus kalau misalnya udah kita masukin ke aktual 2013. Nah, current ratio itu berarti kita kesini dulu deh. Nah, gitu ya. Current ratio itu dapatnya 1,6667. Nah, karena ini nambah meningkat, artinya bagus. Terus cross sectional itu lebih 2013 itu dia lebih besar daripada rata-rata industri, berarti bagus juga ya. Nah, terus asset touch rasionya itu kita dapat 0, langsung aja deh gini, biar cepat sama dengan ini. Nih. Berarti ini lebih tinggi dari yang 2012. Jadi ini baik juga ya. Nah, terus dia lebih tinggi daripada rata-rata industri juga di tahun 2013, berarti baik juga. Terus inventory-nya itu kita udah dapat tadi berapa ya? Sama dengan inventory turnover 7. Nah, ini berarti kita lebih gede ya. Lebih gede jadi bagus juga. Nah, lebih gede dari rata-rata industri juga bagus. Terus average payment ratio. Average payment ratio-nya itu kita dapat 53 hari ini nih. Sama aja sih mau 52 tapi genepin aja deh. 53 hari. Nah, ternyata di tahun 2013 ini nambah cepat gitu kan. Artinya bagus dong kalau kita semakin pembayaran effort payment-nya. Nah, terus dan dia itu lebih kecil daripada average industry. Nah, berarti bagus juga karena lebih cepat. Nah, terus yang time interest ratio itu kita dapat ini ya, 6,5. 6,5 artinya time interest ratio 6,5 itu lebih kecil, berarti tidak baik. Nah, ternyata di rata-rata industri juga lebih kecil, berarti tidak baik juga. Nah, terus fixed cover ratio-nya itu kita tadi dapat mana ya fixed ratio? Oh, kita belum ngitung. Kita belum menghitung fixed ya. Yaudah ntar dulu. Earning per share-nya itu sama dengan 3,05. Earning per share 3,05 itu berarti kita meningkat. Itu berarti bagus ya kalau meningkat earning per share. Ini juga berarti lebih gede dari rata-rata industri, berarti bagus. ROE-nya dapat ROE ini. Nah, meningkat. Kalau meningkat berarti bagus. Dan lebih gede daripada rata-rata industri berarti bagus. Terus price per earning ratio-nya kita dapat 12. Itu lebih tinggi ya, berarti bagus juga. Terus lebih tinggi dari rata-rata industri berarti juga bagus. Nah, terus yang terakhir market per book ratio. Market per book ratio itu kita dapatnya 1,16. Itu lebih tinggi, artinya bagus ya. Artinya bagus. Terus lebih tinggi dari rata-rata industri juga, berarti bagus juga. Nah, terus kita nih ternyata ada nih di sini. Cara ngitung fixed payment ratio. Ini kan kita belum ya. Nah, ngitungnya itu gimana? EBIT-nya itu kita lihat dari rumus ini deh. Salah.
EBIT itu 2.600.000. Berarti langsung aja ya. Nah, di sini udah diketahui semua sebenarnya. EBIT itu 2.600.000. Tuh 23. Oh ya, jangan lupa dikasih tutup kurung dulu ya. Kurung dulu. Nah, ditambah dia bilang list payment. Ya kan? List payment itu ada berapa ya? Coba kita lihat di sini yang diketahui. List payment nih, list expense-nya itu 100.000. Berarti dibagi 100.000 tuh 23. Terus dibagi interestnya itu 400 tuh 23, ditambah list payment tadi 100.000 ya, 100.000 tuh 23, ditambah dalam kurung 2 kali prinsipal itu tadi mana ya? Ada di paling bawah. Bentar. Prinsipalnya itu nih, hutang jawabannya 200.000. Berarti prinsipalnya itu 200.000. 3 ditambah pref dividen. Pref stock dividennya itu 100.000 ya, ada di income statement. 100.000 tuh 23 dalam lupa tutup kurung. Nah, ini dikaliin bisa langsung bintang. Buka 1 dibagi tutup kurung lagi 1 dikurangin tax. Taxnya itu berapa? Di income statement itu taxnya 40%. Berarti 1 dibagi 4 dikurang 40%. Gitu. Tutup lagi. Udah belum ya? Terus tutup lagi terakhir. Bentar deh. Coba kita jadi apa nih? Oh, kayaknya kelebihan deh. Gini. Nggak bisa. Oke, jadi berapa? 2,7. Bener nggak ya 2,7? Atau satu persatu aja? Bener kok, 2,7. Nah, berarti hasilnya 2,7 ya teman-teman. Nih, ini rumusnya. Kita harus perhatiin tutup kurungnya gitu. Ini tutup kurungnya 3 karena sampai warna hitam pokoknya. Nah, hasilnya 2,7. Kita lihat di sini. Tinggal terakhir yang belum itu ini doang ya. 2,7. Yang fix payment ratio itu 2,7. Nah, artinya turun kan? Kalau turun berarti tidak baik. Terus kita kalau dibandingin dengan rata-rata industrinya yang 2013 itu kita lebih kecil, berarti tidak baik juga. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ya, teman-teman, jadi kita sekarang masih di UTS Ganjil 2014-2015, Manajemen Keuangan, Selasa 7 Oktober 2014. Sekarang bagian cash budget ya. Nah, di sini ketahui Myscale Style, toko April yang baru setengah tahun ini membuka outlets di Grogol Mall telah mencatat penjualan sebesar Agustus. Kita di sini aja deh. Agustus sebesar 50 juta ya. 50 tuh 23 50 juta. Terus pada bulan September itu 60 juta tuh 23. Nah, terus dia bilang pemiliknya memperkirakan akan memperoleh penjualan senilai 70 juta, 80 juta, dan 100 juta masing-masing di Oktober, November, dan Desember. Jadi ini namanya dia kan memperkirakan penjualan, berarti sales forecast. Sales forecast Oktober itu urut ya dari 70 juta, tuh 23. Terus Novembernya itu 80 juta, tuh 23.
Desembernya itu 100 juta. Nah, sebentar. Terus dia bilang di sini keterangannya itu 20% penjualan perusahaan dalam bentuk cash. Berarti 20%-nya cash nih. Ini. Terus 60% baru dapat ditagih 1 bulan setelah penjualan dan sisanya dapat ditagih 2 bulan setelah penjualan. Nah, jadi large amount pertamanya itu 60, sisanya itu berarti 20 ya. Jadi 100 kan, 20 cash, bulan 1 60, bulan 2 20. Oke, nah ini langsung aja. Cash sales berarti sama dengan 20% dikali ini masing-masing. Nah, ini sama. Berarti kita bisa langsung tarik ke sini. 20%. Nah, terus yang large amount 1 berarti itu sama aja dikali dengan 1 bulan sebelumnya. Ini kita bisa langsung sih. Kayak misalnya nih. Gimana ya? Oktober itu berarti large amount 1-nya itu dari bulan September ya. Nah, berarti sama dengan 60% dikali satu bulan sebelumnya, Oktober, September. Nah, berarti 36 juta. Nah, Novembernya itu berarti sama dengan 60% dikali bulan Oktober. Jadi 42 juta. Terus Desembernya itu sama dengan 60% dikali November, 1 bulan sebelumnya. 48 juta. Nah, kalau yang ini juga sama. Jadi, bisa langsung sama dengan 20% dikali dengan 2 bulan sebelum Oktober. 2 bulan sebelum Oktober itu Agustus ya. Berarti Agustus. Nah, 10 juta. Terus ininya sama dengan 20% dikali dengan November, 2 bulan sebelumnya berarti September, sama ini sama dengan 20% dikali 2 bulan sebelum Desember, berarti Oktober ya ini. Nah, udah. Terus apa lagi? Perusahaan menerima, nih di keterangan kedua, perusahaan menerima pemasukan dari pihak lain sebesar 2 juta per bulan. Jadi kita anggapnya other cash receipt aja ya, 2 juta. Nah, ini per bulan, berarti sama dong. Oke, ini langsung aja. 2 juta. Nah, terus jadi total cash receipt-nya itu kita sama dengan tambahin aja sum. Ini dari cash sales ya, teman-teman. Dari cash sales. Karena yang atas itu cuma sales forecast. Nah, tuh hasilnya 62 juta. Kita tarik ke sini. 72 juta, 84 juta. Oke. Terus selanjutnya ada cash disbursement. Nah, kita baca keterangan lebih lanjut deh, cash disbursement. Nah, ini. Kita kembali ke keterangan ya di soal. Pembayaran cicilan toko yang dilakukan oleh perusahaan selama bulan Oktober sampai Desember adalah, oke, cicilan toko dari Oktober itu 20, ada bilang 25 juta ya. 25 juta. Itu 23. Terus November itu 35 juta. Itu 23. Desembernya itu 40 juta. Tuh 23, tuh 23. Nah. Terus ada bilang lagi, perusahaan harus membayar biaya keamanan sebesar 1 juta per bulan. Berarti 1 juta. Tuh 23 per bulan kan? Kita tarik aja ya biar cepat. Juta. Nah, terus upah dan gaji itu 10% dari penjualan bulan sebelumnya.
Berarti ini sama dengan 10%. Penjualan sebelumnya itu penjualan bulan September ya berarti. Bulan September kan 60 juta. 60 juta. 3 sama dengan, nah 6 juta. Terus yang ini juga sama dengan 10% dikali, ini kan bulan November, berarti bulan sebelumnya Oktober. Oktober. Kita langsung aja cari di sini deh. Nah, ini. Oktober, terus ini sama dengan bulan Desembernya 10% dari bulan November, penjualan bulan November. Nah, gitu ya. Cost of mannequin. Nah, terus kita baca lagi nih keterangannya. Katanya itu pembelian boneka panjang mannequin sejumlah 7 juta akan dilakukan pada bulan November. Mannequinnya pada bulan November. Berarti bulan November 7 juta ya. 7 juta. Nah, terus kita lihat lagi keterangannya. Nah, di keterangan ketujuh ini, pembelian lemari panjang wardrobe sejumlah 6 juta akan dilaksanakan pada bulan Desember. Berarti 6 juta ini di bulan Desember ya, yang wardrobe. Ini 6 juta. 6 juta. Tuh, 2, 3. Nah, terus kita lihat lagi. Yang terakhir, yang ke-8 ini, pembayaran pajak sejumlah 6 juta jatuh tempo pada bulan November. Berarti di bulan November kita bayar juga 6 juta buat pajak. Nah, di sini teks 6 juta di bulan November. 1, 2, 3. Jadi, totalin aja semuanya sama dengan sum dari sini sampai teks. Dari cicilan toko sama teks ya. Jangan lupa tutup kurung. 32 juta. Nah, ini kita langsung aja tarik. Nah, kita langsung tarik. Dapat deh. Terus, kita langsung ke cash budgetnya ya. Cash budgetnya itu cash resepnya per bulan. Oktober itu sama dengan ini. Langsung aja kita masukin 62 juta. 62 juta. Novembernya kita masukin dari hasil di atas itu 72 juta. Desembernya kita masukin 84 juta. Nah, terus dikurangin dengan total cash disbursement. Sama dengan ini 32 juta. Terus ini sama dengan 56 juta. Terus ini yang Desember itu berapa? 55 juta. Oke. And net cash flow-nya berarti dikurangin ya. Cash receipt dikurangi dengan total disbursement sama dengan 30 juta. Nah, ini langsung aja gini. 16 juta. Jadi biar langsung 26 juta. Nah. Terus sebentar, aku ini dulu. Nah, terus add beginning cash. Kita baca keterangan, ada di atas deh kalau nggak salah. Nih. Persediaan kas perusahaan adalah sebesar 50 juta per 1 Oktober 2014. Dan akan diusahakan tetap memiliki persediaan kas minimal sebesar 15 juta. Berarti beginningnya itu, awalnya itu 50 juta ya. Beginning cashnya itu 50 juta di Oktober. 1, 2, 3. Nah, jadi sama dengan di sini kan ending cashnya itu net cash flow ditambah beginning cash. Jadi 80 juta. Nah, jadi ending cash bulan Oktober itu akan menjadi beginning cash di bulan berikutnya. Nah, jadi ending cash bulan Oktober akan menjadi beginning cash di bulan November. Sama dengan ambil dari ending cash bulan Oktober. Nah, jadi ending cash bulan Novembernya sama dengan net cash flow ditambah dengan beginning cash. Nah, 96 juta. Jadi, ending cash bulan November akan menjadi beginning cash di bulan Desember. Jadi, beginning cash bulan Desembernya itu sama dengan 96 juta. Seperti itu ya. Nah, jadi ending cash-nya itu sama dengan 29 juta
ditambah 96 juta. Nah, 125. Setelah itu tadi nih, mana ya? Minimum cash balance-nya tadi berapa? Bentar, saya baca dulu. Nih, perusahaan diusahakan persediaan kas minimal ini sejumlah 15 juta setiap bulannya. Berarti cash minimalnya itu, minimum cashnya itu 15 juta tiap bulan. 2, 3. Jadi kita bisa langsung tarik ya. Nah, kita bisa langsung tarik. Nah, terus jadi di sini kita lihat dulu nih, excess atau required. Coba ya, ending cash dikurangi dengan minimum cash balance. 65 juta. Ininya sama dengan November itu 96 dikurangi 15. Nah, 81 sama dengan Desember ini dikurangi dengan minimum cash. Nah, ternyata hasilnya positif semua. Kalau misalnya hasilnya itu positif semua, masuknya ke excess cash balance. Tapi kalau misalnya hasilnya ada yang minus, itu masuknya ke required total financing. Seperti itu. Jadi ini cash balance. Dari total cash receipt dulu, hitung, baru cash disbursement, lalu kita masukin ke cash budgetnya. Seperti itu.